Om Swastiastu, Ibu Guru dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi vektor R3. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nika Dinda Senda Dewi, absen 22 dari kelas 10 Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian vektor, vektor posisi, vektor satuan, vektor dalam bentuk kombinasi linier. Yang kedua yaitu operasi aljabar pada vektor di R3, penjumlahan vektor, pengulangan vektor, perkalian skalar dengan vektor, kesamaan dua vektor, dan panjang vektor. Penyajian vektor. Vektor dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk komponen dan analitis. Vektor dalam bentuk analitik disajikan dalam bentuk bilangan dengan huruf yang menyertainya. Biasanya huruf yang mengikuti adalah I, J, K, dan seterusnya. Contoh penyajian vektor secara analisis adalah seperti berikut. X sama dengan 2I dikurang 3J ditambah 5K. Y sama dengan 5I ditambah 2J dikurang K. Z sama dengan I ditambah 7K. Sedangkan penyajian bentuk vektor dalam bentuk komponen dituliskan dalam bentuk matriks dalam satu kolom. Banyaknya baris menunjukkan dimensi vektor. Misalkan, vektor yang digambarkan pada dimensi 2 atau sumbu X dan sumbu Y akan memiliki bentuk matriks dengan jumlah baris 2 dan jumlah kolom 1. Sedangkan, untuk vektor pada dimensi 3 atau sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z memiliki bentuk matriks dengan jumlah baris 3 dan kolom 1. Dalam bentuk diagram, penyajian vektor ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selain dua penyajian vektor secara analitik dan komponen, seperti yang telah disebutkan di atas, ada juga penyajian vektor bentuk geometris. Penyajian vektor bentuk geometri ditunjukkan dalam bentuk gambar. Contoh penyajian vektor bentuk geometri diberikan pada gambar di bawah ini. Karakteristik penyajian vektor bentuk geometris adalah tanda positif, arah vektor ke kanan atau ke atas. Tanda negatif, arah vektor ke kiri atau ke bawah. Vektor posisi. Vektor posisi atau R menyatakan posisi suatu objek yang dinyatakan ke dalam nilai. Biasanya berupa terurut yang disertai huruf I, J, K, dan seterusnya. Vektor posisi juga dapat diartikan sebagai penanda dari satu titik ke titik lain. Misalnya, titik A berada pada koordinat 4,2, maka vektor posisi A dapat dituliskan sebagai A sama dengan 4I ditambah 2J. Vektor posisi menyatakan posisi vektor yang diawali dari satu titik atau titik pangkal ke titik yang lain atau titik ujung, dan arahnya ditunjukkan melalui tanda panah pada titik ujungnya. Biasanya, simbol untuk vektor posisi adalah huruf yang di atasnya berupa tanda panah, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Vektor posisi pada dimensi 2. Vektor posisi pada dimensi 3. Vektor satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor dengan panjang 1. Biasanya vektor satuan hanya digunakan untuk menunjukkan arah. Suatu vektor dengan panjang sembarang dapat dibagi oleh panjang untuk mendapatkan vektor satuan. Ini dikenal sebagai normalisasi suatu vektor. Suatu vektor satuan sering diindikasikan dengan sebuah topi di atas huruf A kecil sebagaimana pada A. Untuk menormalisasi suatu vektor A sama dengan A1, A2, A3. Bagilah vektor itu dengan panjangnya A. Jadi, yang seperti pada gambar. Vektor dalam bentuk kombinasi linier.
Misalnya, V adalah ruang vektor dan V1, V2 adalah dua vektor dalam V. Pada V berlaku operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Artinya, kita dapat mengalihkan V1 dan V2 dengan skalar. Sebutlah K dan M, sehingga terbentuk vektor KV1 dan MV2. Dengan menjumlah kedua vektor diperoleh KV1 plus MV2. Vektor ini disebut sebagai kombinasi linier dari V1 dan V2. Definisi. Misalkan, V adalah ruang vektor dan V1, V2, VR sebuah vektor W dalam V disebut kombinasi linier dari V1, V2, VR. Jika W dapat ditulis dalam bentuk perbandingan W sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah plus KRV R, di mana K1 K2 KR merupakan skalar. Skalar-skalar ini disebut koefisien dari kombinasi linier. Operasi pada aljabar di R3. Penjumlahan vektor pada R3 sama seperti penjumlahan vektor di R2, yaitu vektor A ditambah vektor B sama dengan A1, A2, A3 ditambah B1, B2, B3 sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Pengurangan vektor pada R3 sama seperti penjumlahan, maksudnya pengurangan vektor di R2, yaitu vektor A dikurang vektor B sama dengan A1, A2, A3 dikurang B1, B2, B3 sama dengan A1 dikurang B1, A2 dikurang B2, A3 dikurang B3. Perkalian skalar dengan vektor. Apabila vektor V merupakan vektor dan K merupakan skalar, maka perkalian vektor menjadi K dikali vektor V sama dengan K dikali V1, K dikali V2, K dikali V3. Hasil kali skalar dua vektor. Selain rumus pada R3, terdapat rumus lain dalam hasil kali skalar dua vektor. Apabila yang seperti pada gambar, kesamaan dua vektor. Dua buah vektor, vektor A dan vektor B, dikatakan sama apabila keduanya mempunyai besar dan arah yang sama. Perhatikan gambar di samping ini. Terlihat vektor A sejajar dengan vektor B dan sama panjang. Maka, dengan demikian, vektor A sama dengan vektor B. Vektor A sama dengan vektor B jika hanya A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, A3 sama dengan B3. Panjang vektor. Jika titik A, X1, Y1, Z1, dan B, X2, Y2, Z2, maka vektor AB adalah vektor U sama dengan vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Panjang vektor AB atau vektor V adalah seperti pada gambar di bawah ini. Soal. Diketahui P 1, min 2 dan 5, Q 2, min 4 dan 4, dan R min 1, 2, dan 7. Maka PQ sama dengan, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.